Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Wirantini dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Penebel. Para penonton yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Para penonton yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Agama Hindu. Para penonton sekalian, kita tentunya tahu bahwa kehidupan kita sebagai agama Hindu sangatlah erat kaitannya dengan kebudayaan. Seperti yang dikenal oleh dunia luar, kita sebagai umat Hindu di Bali memiliki berbagai kebudayaan yang berlimpah. Seperti contohnya seni tari, seni tabuh, seni pahat, seni ukir, seni rajahan, dan masih banyak lagi. Dengan mengetahui hal ini, sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda harus menjaga dan melestarikan segala kebudayaan kita. Sebagai umat Hindu juga tak luput dari berbagai upacara keagamaan yang juga terikat dengan kebudayaan. Contohnya tatwa, susila, dan agama. Tatwa dapat didefinisikan sebagai dasar keyakinan agama Hindu, dan susila atau etika dalam beragama atau menjalankan upacara keagamaan. Melestarikan kebudayaan sangat penting agar kebudayaan kita dapat tetap terjaga dan dikenal oleh generasi-generasi berikutnya. Di masa saat ini sudah sangat banyak berdiri sanggar-sanggar seni untuk melatih seni tari maupun seni tabuh yang tentunya sangat patut untuk diapresiasi. Seperti halnya pula dengan seni pahat, seni ukir, seni rajahan, dan masih banyak lagi, semuanya patut diperkenalkan kepada generasi muda untuk mengurangi dampak dari globalisasi, seperti kecanduan bermain handphone, game online, pergaulan bebas, dan masih banyak lagi kebudayaan tetap lestari dan juga sebagai pengisi waktu luang. Tak hanya memperkenalkan kebudayaan, tata krama atau etika dalam kehidupan beragama juga sangat penting untuk diketahui oleh para generasi muda, seperti sopan santun berbicara, etika berperilaku, serta yang paling penting adalah etika berpakaian. Hendaklah kita memakai pakaian adat yang sopan, santun, dan rapi. Kalau kita berbicara masalah pakaian adat yang sopan, Kitab Suci Weda tidak mengatur hal tersebut, sebab Hindu merupakan sebuah ajaran yang menuntun umat manusia bisa memanusiakan pikirannya pada Sang Yang Pencipta. Setiap material yang ada, bahkan yang dapat mengganggu kesucian pikiran, sengaja diciptakan untuk menguji tingkat spiritual kita. Jadi, setiap yang menurut kita tidak bagus, tak harus kita musnahkan secara nyata, tapi kita harus berdamai dengannya. Jika kita sudah bisa mendamaikan pikiran dengan hal yang menurut kita buruk, saat itulah pikiran kita berada pada tingkat kesucian yang murni. Kembali ke soal pakaian, Weda tak mengatur hal ini, namun dia masuk pada sebuah sistem budaya. Melestarikan budaya, menerapkan tatwa dan susila atau etika beragama, ada baiknya dimulai dari diri kita sendiri. Marilah kita menghargai dan melestarikan dan juga menjaga segala kebudayaan yang kita miliki dan yang telah diwariskan secara turun-temurun, serta terus menerapkan etika kita dalam beragama dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita berbicara masalah sistem budaya, tentu ada 3 hal yang harus dibangun, yakni spirit, kemudian ideologi, pranata, dan wujud material. Nah, apapun bentuk pakaian itu, ketika sudah digunakan untuk tujuan persembahyangan, tentu di situ ada spirit, dunia, ide, dan wujud, maka dia akan menjadi sebuah simbol atau memiliki nilai dan makna. Contohnya, udang yang dikenakan umat Hindu di Bali, udang ini bermakna sebagai pengikat pikiran manusia supaya tidak goyah. Lalu bagaimana dengan umat Hindu di daerah lain? Tentunya tidak sama. Agama dan budaya harus berjalan beriringan. Agama Hindu bukanlah ajaran untuk menjajah, namun ajaran untuk memusatkan pikiran pada Tuhan. Saat ini banyak agama yang melakukan penjajahan budaya sehingga umatnya kehilangan jati diri. Kita harus bersyukur karena umat
Hindu membangun jati diri dan memberikan spirit bagi pemuliaan setiap budaya yang hadir. Lalu bagaimana dengan pakaian kita di alam akhirat? Kalau kita berbicara soal dunia ekstatologi, kembali kita bicara soal kebiasaan surga dan neraka. Itu kan masuk dunia pikiran ya. Dunia pikiran itu kan dikonstruksi atau dibentuk oleh kebiasaan kita di dunia ini. Maka kalau berbicara masalah pakaian, fisik di alam ekskatologi ini kan fisik sudah tidak ada. Namun dalam konsep Niskala secara Hindu, baju yang dimaksud bukanlah baju material ini, melainkan Trikaya Parisuddha, yakni perilaku baik kita saat hidup di alam material. Itulah yang menjadi pembungkus kita untuk terhindar dari siksaan api neraka. Dan konsep kesorohan di Bali seperti Kajang itu juga memberikan peningkatan status bagi roh. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dalam Dharma Wacana kali ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Maka dari itu saya dengan lapang menerima segala kritikan dan saran, serta mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.